Hai teman-teman online, kembali lagi ke channel saya. Nah, hari ini saya akan nge-share ke teman-teman ada sesuatu hal yang ingin aku share, yaitu program baru di channel saya, yaitu namanya C119. Nah, C119 ini nih apa sih? Jadi, C119 ini salah satu konten yang ingin aku persembahkan ke teman-teman yang secara keseluruhan ini akan mengulas seputar dunia motivasi, semangat, kemudian berkah, kemudian hikmah hidup, dan banyak hal yang intinya bisa kita diskusikan, kita akan ulas. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui atau bingung sebenarnya hidup ini nih sebenarnya untuk apa sih? Apa tujuan hidup kita? Dan pastinya hidup ini pasti memiliki tujuan hidup, di mana masing-masing orang memiliki tujuannya masing-masing. Tapi seringkali kita mengalami kendala dan kita mengalami ketidaktahuan, kita mengalami kesulitan untuk mengenali diri sendiri. Nah, C119 ini salah satu program yang saya harapkan bisa membantu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dan belum tahu, ingin melihat blueprintnya teman-teman, bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman bisa meninggalkan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Kita akan mempelajari numerologi. Dan kebetulan hampir 1 tahun ini saya mendalami numerologi ya, walaupun kita masih belajar bersama ya. Dan semoga di C119 kita akan sharing-sharing, akan mengulas apa sih tujuan hidup kita. Dan untuk mengawali konten C119 ini sebenarnya tidak melulu tentang dunia numerologi atau sharing-sharing tentang bakat teman-teman, tetapi kita akan mengulas lebih jauh. Kita akan berbagi hikmah hidup yang nggak perlu ngomongin orang lain, tetapi saya membicarakan apa yang saya rasakan, apa yang saya temukan, dan itu yang saya harapkan bisa diambil oleh teman-teman sebagai pelajaran hidup, sebagai hikmah hidup, dan semoga teman-teman nggak bosan. Dan untuk mengawalinya, karena tahu sendiri channel saya sepi, tapi saya pantang menyerah, gengs. Karena tujuan saya bukan mencari followers atau mencari uang, bukan tujuan itu, tapi tujuannya adalah berbagi aja ya, karena aku senang, karena aku happy, karena aku ingin menyalurkan apa yang ingin aku salurkan, itu aja. Jadi konsepku tidak ke sana, dan saya juga lebih concern atau lebih fokus ke apa yang bisa kita bagikan. Nah, jadi besok di konten Iruka Wailisa ini kita nggak akan bahas tentang dunia perkebunan atau hobi saya berkebun, tetapi saya akan juga nge-share tentang skill yang saya punya, yaitu numerologi atau apa kayak gitu, atau dunia nulis. Nah, tapi kan itu kan terlalu banyak percabangan ya. Dan kita akan kerucutkan di C119 ini lebih ke sharing aja, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, bukan bermaksud pula untuk bahwa aku yang paling benar, teman-teman yang salah, itu bukan bermaksud ke sana, tapi kita mengambil pelajaran hikmah hidup ini. Karena apa? Karena hidup ini apa sih gitu loh. Kalau kita pikir lagi, kita ini hidup ngapain? Untuk apa? Apakah benar mengejar sebuah impian yang kita harapkan, yang kita citakan? Padahal ketika kita udah mencapainya, seringkali kita ngerasa hambar juga. Terus apa dong hidup ini? Nah, di C119 ini lebih akan mengulas ke sana. Termasuk juga kita akan mengulas tentang masalah kehidupan yang ringan-ringan. Mungkin ada teman-teman di sini yang masih remaja, yang masih berada di usia 20 sampai menjelang 30. Itu adalah masa-masa kritis kita biasanya. Nah, kita akan membahas soal itu juga. Nah, ada banyak hal yang sebenarnya ingin saya bagikan di C119. Jadi kita lebih akan mengulas apa sih esensi dari hidup ini, apa sih esensi dari masalah ini. Karena seringkali ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita cenderung akan menyalahkan keadaan, akan menyalahkan orang lain, dan sedikit dari kita yang bisa memiliki kemampuan untuk
kembali ke diri kita sendiri. Padahal masalah itu datang nggak selalu buruk. Masalah itu adalah guru, dan terkadang kita perlu melakukan kesalahan agar kita mengetahui kebenarannya. Nah, mengingat karena viewersnya masih sedikit nih untuk channel saya dan bingung mau membahas apa, kita akan mengawali C119 ini dengan beberapa topik atau tema yang udah saya tulis di buku saya ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini bisa langsung WA di kolom deskripsi. Nah, ini sebenarnya lebih mengulas tentang masalah percintaan, tapi nggak melulu dengan percintaan, karena buku ini tuh lebih mengulas esensi hidup kita, esensi masalah itu, kenapa masalah itu datang di kehidupan kita, dan bagaimana kita harus survive, bagaimana kita harus bisa bersahabat dengan masalah itu sehingga kita menjadi lebih tenang, lebih ayem. Dan yang menarik dari C119 ini sebenarnya tujuan tujuan terkecil apa ya, nggak tahu itu tujuan terkecil atau tujuan terbesar, intinya adalah ingin menunjukkan jalan untuk teman-teman yang tersesat, karena ketika kita berjalan seringkali kita mengalami ketersesatan, dan ketersesatan itu ada sebagian kita yang bisa keluar dari zona masalah itu, ada yang nggak bisa keluar. Nah, harapannya ini C119 ini bisa membantu, walaupun saya juga nggak bisa jamin, karena fokus saya lebih fokus ke berbagi aja, lebih ke situ sih, lebih berbagi, karena esensi hidup ini nih ya jalani aja gitu. Ya, untuk hal-hal tertentu kita mungkin perlu mencengkeram, tapi untuk hal-hal tertentu kita harus melepaskan, karena masalah itu akan menjadi masalah yang lebih berat ketika kita terlalu mencengkram. Nah, ini aja untuk pengantar dari program C119. Kita akan lanjut lagi di episode yang akan datang dengan tema-tema yang ada di buku ini, sambil menunggu mungkin kita dapat interaksi dari teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang visi misi blueprint, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan itu kita akan jadikan akan kita jadikan objek pembahasan di konten-konten di C119 berikutnya. Di C119 ini kita akan menguploadnya nggak setiap hari, jadi tetap ada dunia berkebun, tetap ada aktivitas berkebun di channel YouTube ini. Tapi kalau untuk C119 untuk saat ini rencananya kita akan upload di beberapa kode angka tertentu aja, yaitu di angka 1, angka 11, angka 9, angka 29, dan angka berapa lagi ya? Ya, intinya itu, jadi sebulan mungkin hanya beberapa kali aja, jadi nggak terlalu intens. Jadi kita akan buat folder atau playlist tersendiri untuk C119. Dan besok kalau udah ada banyak penontonnya di C119 ini, aku akan menceritakan ke teman-teman apa sih arti dari C119 ini, karena menurut saya ini juga memiliki arti yang dalam, yang itu sebenarnya yang melatar belakangi program ini saya buat gitu, guys. Ini juga saya dapatkan dari ketika saya mempelajari numerologi. Jadi numerologi itu adalah ilmu mempelajari angka, di mana kita itu setiap kita lahir, manusia-manusia yang lahir itu akan membawa kode lahirnya sendiri-sendiri nih, teman-teman. Nah, kode lahirnya itu bisa kita lihat, bisa kita definisikan, baik itu kita melihat skill teman-teman yang mungkin skillnya itu adalah bisa dijadikan pekerjaan, atau dijadikan selling point yang teman-teman bisa jadikan alat untuk meraih tujuan sesuai passion teman-teman, seperti itu. Dan ini juga bukan program yang sebenarnya untuk menyerang atau berdebat, aku ini apalah ya, gengs, cuman hanya berbagi aja. Jadi setiap kali melihat C119 jangan dijadikan itu dari sisi negatifnya, tapi lihatlah dari sisi positifnya. Kenapa saya bilang begini? Karena ada beberapa kita manusia
itu cenderung menangkap informasi yang disampaikan itu dari sisi negatifnya. Itu juga salah satu hal yang sebenarnya itu hal yang wajar karena itu sebagai mekanisme pertahanan diri kita masing-masing gitu ya, dari informasi dari hal-hal yang negatif. Tapi dari CES 119 ini saya mengharapkan lihatlah dari sisi positifnya untuk netral ketika saya ngomong, ketika saya menyampaikan. Saya berharap teman-teman bisa netral, tidak memihak dalam artian aku salah atau benar, karena prinsip saya berbagi di sini adalah mungkin saya salah, mungkin informasi yang saya sampaikan salah, tapi dari kesalahan itu coba teman-teman untuk mengambil sisi positifnya. Ketika itu salah, oke, salah nih saya, teman-teman bisa mengambil dari kesalahan itu menjadi sebuah pelajaran. Jadi nggak apa-apa salah, prinsip saya ya, nggak apa-apa salah dalam hidup ini juga, nggak apa-apa salah gitu, karena dengan kesalahan kita akan tahu di mana yang benar itu seperti apa dan bagaimana. Karena ketika kita alam bawah sadar kita untuk memerintah diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki agar tidak melakukan kesalahan, itu sebuah paksaan yang menurut saya malah membuat kita tidak bebas, tidak eksplor, kita memiliki banyak ketakutan. Jadi lupakan itu, kita salah bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Intinya adalah kesalahan itu tidak apa-apa. Jadi kalau itu benar ya, ya kebenaran juga nggak selalu benar. Ya itu sih. Aku bingung mau ngomong apa. Dan ini aja untuk program CES 119. Semoga bisa diterima untuk teman-teman di channel YouTube saya yang biasanya nonton dunia perkebunan. Ada program baru di channel saya. Semoga teman-teman nggak bosan ya. Dan thank you, bye-bye.